Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar pada pagi hari ini sehat walafiat, rezeki bertambah, dan perkuliahannya lancar. Dan semoga KKN besok lancar ya teman-teman. Oke, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul macam-macam model pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran tematik. Nah, jadi teman-teman, terkait judul tadi, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita alangkah baiknya kita tahu definisi dari pengembangan bahan ajar. Nah, untuk pengembangan itu proses bertumbuh secara perlahan dan akan berubah bentuk secara bertahap ke bentuk yang lebih baik lagi. Kemudian bahan ajar. Nah, bahan ajar ini merupakan seperangkat materi yang akan diberikan kepada siswa dengan menyesuaikan kurikulum atau jenjang yang siswa duduki. Nah, seperti itu. Jadi, ketika dua definisi ini disatukan, maka pengembangan bahan ajar itu adalah proses untuk mengidentifikasi, kemudian mengembangkan dan mengevaluasi bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk pada model-model pengembangan bahan ajar ya. Oke, model yang pertama itu model ADDIE. 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 Nah, ini merupakan model yang sering digunakan oleh guru ya. Sering digunakan dan umum. Dari awal sampai akhir pasti kita temui. Nah, di ADDIE ini ada 5 huruf. Jadinya ada 5 tahapan ya teman-teman. Untuk A itu analisis dulu. Nah, ini analisis kebutuhan dan kinerja di siswa, di lingkungan siswa. Jadinya seorang guru itu pasti harus pandai-pandai untuk menganalisis tempat, kemudian kinerja siswa agar kedepannya untuk melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menentukan bahan ajar. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan siswa yang diperlukan. Oke, kemudian D, ADY, D. Yang D itu desain. Nah, seorang guru itu menentukan desain pembelajaran, menentukan kompetensi, kemudian menentukan bahan ajar, kemudian materi pembelajaran, dan yang lain sebagainya, media pembelajaran. Nah, itu. Jadi seorang guru itu harus bisa menentukan semua hal itu agar siswa itu nyaman dengan guru. Baik, kemudian ADY, D yang kedua itu development. Nah, development itu memproduksi bahan ajar. Nah, jadinya memproduksi materi yang akan disampaikan secara menarik dan siswa nyaman dengan guru. Nah, kemudian I, implementasi. Nah, implementasi itu guru melaksanakan program-program pembelajarannya tadi sesuai dengan desain pembelajaran yang telah dibuat agar nantinya tujuan pembelajaran itu bisa berhasil. Kemudian yang terakhir E, itu evaluasi. Nah, seorang guru setelah melakukan proses pembelajaran, guru itu melakukan evaluasi berkala terkait program pembelajaran yang telah disampaikan dan hasil belajar siswa. Nah, itu nanti ketika dicari ada kekurangannya, bisa dievaluasi dan dikembangkan lagi agar lebih baik lagi. Selanjutnya, model pengembangan yang kedua adalah milik Dick and Carey. Ada 10 tahapan dalam model pengembangan ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dengan cara apa? Nah, dengan cara menganalisis kebutuhan dan pengalaman siswa dalam belajar. Nah, pengalaman siswa ini ketika belajar itu minatnya sedang atau tinggi atau rendah, kemudian hasil belajar siswa juga diperhatikan. Itu yang nomor 1 itu. Yang nomor 2 itu melakukan analisis pembelajaran. Jadinya guru harus menentukan pembelajaran yang sesuai dengan siswanya. Oke, kemudian yang nomor 3 itu ada mengidentifikasi perilaku dan karakter siswa. Nah, ini yang sangat penting ya. Karena seorang guru itu harus mengerti karakter dan perilaku siswanya dalam belajar. Nah, bagaimana perilaku siswa saat proses belajar mengajar berlangsung gitu. Kemudian yang nomor 4, ini merumuskan tujuan yang khusus. Nah, selain tujuan yang umum tadi, seorang guru itu harus merumuskan tujuan khususnya agar ada target tambahan dalam proses pembelajaran sehingga siswa punya skill lebih ya gitu.
Kemudian yang kelima itu mengembangkan butir tes. Nah, ini dalam bentuk hasil evaluasi hasil pembelajaran, diberi tugas atau diberi permainan tapi dinilai. Nah, seperti itu. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, di sini sangat penting ya, sangat penting dalam proses pembelajaran. Berjalannya pembelajaran atau tidak tergantung pada proses pembelajarannya. Minat siswa meningkat atau turun itu juga tergantung pada strategi pembelajarannya. Ketika strategi pembelajarannya itu normal, nah itu siswa juga akan mengikuti. Nah, ketika menarik, siswa itu akan tertarik gitu. Nah, ketika boring, pembelajaran boring, cuma metode ceramah atau guru menaruh soal doang, nah, itu siswa akan bosan terhadap hal-hal seperti itu. Jadinya minat belajar pun kurang sehingga hasil belajarnya juga kurang gitu. Kemudian mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Nah, di sini sangat penting ya, memilih materi yang cocok untuk siswa. Karakter siswa itu sangat penting untuk tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, kemudian 8 itu ada membuat desain dan mengevaluasi secara formatif. Maksudnya formatif itu apa? Nah, formatif ini merupakan evaluasi yang memetakan antara dua, kelebihan dan kekurangan saat proses pembelajarannya. Jadi dipetakan kelebihannya apa dan kekurangannya apa, dipetakan sehingga terciptalah evaluasi pembelajaran dan bisa dikembangkan lagi yang lebih baik lagi. Oke. Kemudian yang nomor 9. Yang nomor 9 ini merupakan melakukan revisi pembelajaran. Jadinya setelah evaluasi tadi ya, seorang guru itu merevisi program kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan besok. Jadinya lebih menarik lagi. Kemudian yang 10 ya, 10 terakhir melakukan evaluasi secara sumatif. Nah, ini merupakan evaluasi keseluruhan dari 1 sampai ke 9 tadi. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari model pengembangan bahan ajar milik Dick and Carey. Nah, untuk kelebihannya ini memiliki komponen yang banyak sehingga model ini termasuk model yang lengkap, yang kompleks gitu. Jadinya urut susun dari atas sampai ke bawah itu kompleks banget dan jelas. Oke. Kemudian poin 2. Nah, ini memisahkan antara penilaian program pembelajaran dan evaluasi belajar siswa. Jadinya terpisah ya penilaiannya. Kemudian yang terakhir, nah ini merupakan prosedur pengembangan bahan ajar yang ada feedback atau tanya jawab. Nah, itu kan biasanya ada feedback. Nah, jadinya ada feedbacknya, ada masukan dari siswa dari manapun bisa. Dan komponennya revisi, ada komponen revisi. Nah, kemudian untuk kekurangannya, nah ini. Yang pertama, itu terlalu rumit untuk membuatnya. Membuat susunan dari atas tadi sampai bawah itu sangat rumit ya, butuh pengkajian yang lebih. Kemudian memerlukan waktu lama untuk merancangnya. Jadinya waktunya itu lama, kekurangannya itu waktunya lama. Kemudian yang ketiga ini harus mempunyai keahlian dalam bidang mengkaji model ini. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan bahan ajar Kim. Model ini menurut Kim atau yang disebut rancangan instruksional terdiri dari 8 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum. Tujuan umum ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam memfasilitasi pada masing-masing pokok bahasan. Langkah yang kedua yaitu membuat analisis tentang karakteristik peserta didik. Analisis ini diperlukan antara lain untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan sosial budaya peserta didik memungkinkan untuk mengikuti program dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kompetensi dan indikator yang operasional dan terukur. Dengan demikian, peserta didik akan mengerti apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan apa ukurannya bahwa ia telah berhasil. Langkah yang keempat yaitu menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan indikator. Langkah yang kelima yaitu menetapkan tes awal. Tes ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memenuhi persyaratan belajar yang dituntut untuk mengikuti program yang bersangkutan. Langkah yang keenam
yaitu menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai kriteria umum untuk pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan instruksional ke kursus tersebut, antara lain yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan kepraktisan melalui analisis alternatif. Langkah yang ketujuh yaitu mengkoordinasi sarana penunjangan yang diperlukan, antara lain meliputi biaya, fasilitas, waktu, peralatan, dan tenaga. Langkah yang 8 atau terakhir yaitu mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengkontrol dan mengaji keberhasilan program secara keseluruhan, meliputi peserta didik, program instruksional, instrumen evaluasi atau tes, dan metode. Yang selanjutnya yaitu metode Li and Aun. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan oleh Li and Aun. Prosedur penelitian dan pengembangan dalam model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap penilaian atau analisis, yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu penilaian kebutuhan dan analisis awal akhir. Tahap analisis adalah analisis awal akhir. Analisis awal akhir meliputi analisis siswa, analisis teknologi, analisis tugas, analisis kejadian penting, analisis situasi, analisis tujuan, analisis media, analisis ketersediaan data, dan analisis biaya. Tahap kedua adalah tahap desain. Tahap desain mencakup serangkaian kegiatan seperti membuat jadwal dalam pengembangan multimedia, membuat tim proyek, merancang spesifikasi media yang akan dikembangkan, merancang struktur materi yang akan dikembangkan ke dalam multimedia. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan produk, yaitu menerjemahkan spesifikasi produk ke dalam bentuk fisik, yaitu software multimedia interaktif. Tahap pengembangan ini meliputi mengembangkan desain interface yang akan digunakan ke dalam produk multimedia interaktif, mengembangkan penyajian konten yang disajikan ke dalam multimedia interaktif, melakukan review atau perbaikan yang diperlukan sehingga produk dinilai layak untuk diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pengemasan produk ke dalam bentuk CD. Tahap keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan validasi ahli media dan validasi ahli materi. Setelah produk dinyatakan layak oleh ahli, selanjutnya akan diuji cobakan kepada siswa. Tahap yang kelima terakhir yaitu tahap evaluasi. Setelah melakukan tahap implementasi, pengembangan melakukan evaluasi terhadap produk multimedia interaktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran tematik MI. Nah, apa sih yang dimaksud media? Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Nah, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, sedangkan media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyampaian materi, sehingga siswa lebih mudah dalam menyerap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang kriteria dalam memilih media pembelajaran tematik. Nah, di sini kriterianya ada 6. Yaitu apa aja akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Artinya,
media pembelajaran yang dipilih atas dasar tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Nah, artinya bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, ada kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperoleh mudah didapatkan. Setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Kemudian yang keempat, ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Nah, maksudnya apa? Apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada tersedianya waktu untuk menggunakannya. Nah, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, itu ada sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, maksudnya untuk memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf kemampuan berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Fungsi dari media visual ini untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, terus menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat oleh siswa. Nah, ada dua jenis. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis ini berfungsi untuk menyampaikan materi melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. Nah, pengungkapan ini bisa berbentuk gambar, sketsa, bagan, grafik. Nah, yang selanjutnya, contoh dari media grafis itu sendiri adalah media gambar, media sketsa, media bagan, media grafik, media papan tulis, media poster, dan media peta atau globe. Yang kedua yaitu media modul. Modul adalah salah satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. Nah, modul ini dapat dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Nah, modul ini berisikan materi-materi pembelajaran. Kemudian tadi kan media visual, yang selanjutnya yaitu media audio dan media audio visual. Yang pertama yaitu media audio. Nah, media audio ini merupakan media penyaluran pesan melalui indera pendengaran. Nah, dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata. Nah, maupun non-verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Nah, contohnya seperti radio, tape recorder, telepon. Nah, yang selanjutnya yaitu media audio visual. Media audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Nah, contohnya seperti media film, media video, dan media televisi. Yang ketiga yaitu media komputer. Media komputer adalah salah satu alat produk sains dan teknologi yang merupakan satu mesin elektronik yang dapat menerima arahan atau data digital, memprosesnya, kemudian menyimpan dan mengeluarkan hasil dari data yang diproses. Nah, contohnya yaitu media presentasi PowerPoint atau yang biasa kenal dengan PPT. Nah, sekian dari penjelasan kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.